Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Ya, jumpa lagi. Kali ini mungkin bagi Anda yang sampai dengan detik ini masih merasa kebingungan, ya, kebingungan mau memenuhi SKP di ranah pengabdian, ya, ranah C, pengabdian masyarakat. Nah, yang paling gampang dilakukan, dan mungkin karena ini semua Anda punya organisasi profesi, punya institusi, instansi, maka dalam aturan di keputusan Menteri Kesehatan ranah C atau pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan oleh instansi atau institusi tanpa persetujuan Kemenkes. Gitu ya. Misalnya ini yang paling sederhana, buat optometris, nah, bisa melalui OP-nya, ya, Iropin. Bisa dari pusat, bisa di pengurus daerah, pengurus cabang. Pun demikian juga bisa di rumah sakitnya yang mengadakan, ya, instansi atau satu lembaga, ya, lembaga sosial lainnya gitu ya. Nah, gimana agar kegiatannya itu bisa bernilai SKP? Nah, itu yang penting. Pertama, disyaratkan, ya, pelaporannya itu bisa berupa sertifikat kepesertaan Anda sebagai peserta Baksos, ya, pelaksana Baksos. Bisa sertifikat atau surat keterangan berita acara. Jadi intinya sebetulnya ketika mau upload dokumennya itu sertifikat atau surat keterangannya diketahui oleh kepala puskesmas wilayah tempat baksos tempat, atau kepala rumah sakit milik pemerintah, atau kepala dinkes setempat. Itu saja, mana yang paling mudah, ya. Saya pikir kegiatan di kota atau di daerah paling mudah kepala puskesmas, ya, karena di daerah situ kemungkinan besar ada puskesmasnya. Nah, silakan bersurat. Bersuratnya bahwasanya Anda, instansi Anda, organisasi profesi Anda, institusi Anda ingin mengadakan contoh pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis. Nah, tentunya ini Baksos, ya. Karena ada pemeriksaan dan pemberian kacamata, itu kategorinya intervensi, ada intervensi. Atau mungkin profesi lain ada operasi, misalnya operasi katarak. Nah, itu kan ada intervensi atau operasi. Nah, ini yang diwajibkan melaporkan kegiatannya untuk diketahui oleh dinas tempat atau puskesmas tempat atau rumah sakit negeri setempat. Nah, begitu berkirim surat dan gayung bersambut, artinya pihak yang diajak untuk kegiatan ini menyetujui, silakan nanti ujung outputnya, misalnya pesertanya banyak, bikin sertifikat, ya. Kalau pesertanya nggak banyak, bolehlah bikin sertifikat atau surat keterangan tadi, asal di lembaran dokumennya itu mengetahui kepala puskesmas atau dinkes atau kepala rumah sakit. Itu saja. Nah, selanjutnya ini konteksnya di SKP platform. Sekedar mengingatkan, SKP platform sudah versi 2. Di situ setiap Anda mendapatkan dokumen kegiatan pengabdian masyarakat, diupload saja, ya. Tapi tidak usah buru-buru menunggu kapan diverifikasi. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena versi 2 ini verifikasi akan dilakukan jika, nah, perhatikan, ya, verifikasi akan dilakukan jika satu, di SKP platform itu ada hitungan sementara capaian SKP. Nah, ya, jika semua sudah 100%, ranah A, B, C 100%. Satu syaratnya. Syarat kedua, SIP-nya sudah akan expired date-nya 1 tahun kurang. Jadi kalau masih 2 tahun, 3 tahun Anda upload, tenang aja, nggak usah
tanya sana sini, kok belum diverifikasi udah sebulan 2 bulan, nggak usah, biarkan saja. Toh juga memang untuk perpanjangan SIP-nya masih lama gitu. Dan nggak usah khawatir nggak diverifikasi. Nah ini masalahnya ya. Ketakutannya sudah saya upload, sudah kegiatan, nanti pas mau deket-deket expired hilang, nggak diverifikasi. Nah, ya insya Allah jangan khawatir ya. Sebenarnya dokumen ini ya tidak hilang kalau servernya nggak hilang gitu ya, servernya nggak rusak gitu ya. Jadi tenang. Nah di verifikasi di SKP platform versi 2 ini, verifikator yang dari Collegium Optometris contohnya itu memverifikasinya tidak per pengajuan, jadi udah by name. Jadi sekali mengerjakan itu satu orang beres gitu loh maksudnya. Kalau dulu kan A, B, C, D upload semuanya dikerjain satu, ganti orang lain satu, entah dapat berapa yang si A, si B nya verifikasi. Nah kalau sekarang begitu ngerjain si A, maka si A itu sampai tuntas selesai jika dokumen kegiatannya semua yang dilaporkan valid ya, jadi dipastikan ya. Terus tadi misalnya contoh surat keterangan ada selembar, terus ada daftarnya selembar lagi terpisah misalnya karena banyak dipisah, ada BAP-nya, berita acaranya misalnya dipisah juga. Nah silakan Anda jadikan satu PDF-nya ya. Kan upload di tempatnya SKP platform itu harus berupa PDF di bawah 250 kg, 250 kilobyte ya. Atau misalnya di bawah 250 lebih baik ya. Nggak ada penolakan. Di merger aja ya, dijadikan satu dokumennya. Banyak cara ya, di web banyak sekali. Ketik aja merger PDF. Bisa pakai juga cam scanner, difotoin, cekrek kan jadi satu ya. Jadi multi page. Satu udah jadi PDF. Kemudian dikompres. Kompresnya bisa pakai apa saja di web, banyak juga. Nah ini juga pesan khusus bagi Anda sejawat semuanya yang sekarang sudah upload berkas ya dengan kegiatan yang sudah lama, kemudian diupload lagi sekarang. Jadi satu kegiatan itu ada 2-3 yang sama. Nah jangan begitu ya, mengganggu kegiatan dari verifikator ya. Jadi kalau sudah satu ditunggu saja, dibiarkan. Misalnya mau koreksi, diedit kalau ada fasilitas edit ya. Kalau double dihapus kalau ada fasilitas hapus ya. Sisakan satu yang valid. Itu ya, supaya juga saling membantu sehingga pekerjaan verifikator kolegium itu lebih lancar ya. Tidak harus membuka dokumen Anda kemudian melihat ternyata sudah. Nah, jangan sampai double. Dan jangan juga disengaja untuk double. Nah, siapa tahu jadi kelolosan jadi 2. Nah, ini yang masalah ya. Kalau Anda tanda kutip agak curang begini dan ketahuan, nah kena tegur, nggak malah repot ya. Jangan, walaupun kurang, kalau kurangnya di baksos bisa segera baksos ya. Ke pengurusnya diajak baksos atau kemana diajak baksos ya, gampang sasarannya ya. Itu kira-kira, semoga bermanfaat. Silakan komen jika ada yang perlu ditanyakan, like jika Anda merasa ini bermanfaat, kemudian share jika mungkin ada teman sejawat Anda yang mempunyai masalah tentang ini ya. Kira-kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.